Membaca berita bahwa pemerintah akan menalangi mega skandal Jiwasraya 20 triliun pakai APBN, maka saya komentar, wah seru ini bernegaranya. Selamat, baru tahu korupsi pejabat, korupsi di BUMN, kolusi kelompok pendukung dan oligarki ditanggung rakyat. Enak banget jadi pejabat sekarang ya, sirik gue, asli sirik. Dana talangan Jiwasraya mungkin ini solusi buat para nasabah Jiwasraya. Sisi lain, ini membuktikan keras kepalanya banyak pejabat bahwa nanti takut sistemik lah, mengancam ekonomi lah, takut nama baik hilang lah. Bos, yang geblek jangan dilindungi, atau kalian merupakan bagian dari sistem yang bermasalah. Biarkan yang salah yang menanggung. Kita melihat hal beginian paling gerundel, kuapok lu. Tapi begitu melihat melindungi kesalahan dan kebobrokan pakai APBN, kita berkata, kuapokmu kapan, Dul? Makanya bernegara jangan berbisnis. Semua itu hanya sarana buat bancaan, bagi-bagi porsi. Lah enak yang dapat, terus yang hilang filenya di kejaksaan. Ya enak juga, wis cocok wis iki. Surga banget deh kesannya para kriminal di negara ini ya. Ini negara para bedebah emangnya. Ya nggak begitulah ngurus negara. Old mind dan old system harus diubah. Itu fundamental berpikir. Cara lama yang sudah puluhan tahun tidak mau diubah. Itu yang membuat kalian punya banyak uang di luar negeri kan ya. Karena itu nggak bakal kalian mau berubah. Lah enak, ngapain berubah? Oke lah, banyak yang sudah diubah saat ini di Indonesia. Kita akui ada pembangunan bagus, iya, tapi belum menunjukkan hasil positif. Kita belum jadi negara pemenang. Kita masih pakai GBHN negara lain. Kita masih kejepit di gambar map buatan orang lain atau negara lain. Kita tidak punya nation interest yang berdaulat. Paling hanya proyek negara dan anggaran yang dibicarakan. Bukan grand plan mau jadi apa negara ini. Di sini terpancing kita selalu untuk membantu dan memberikan kontribusi. Banyak orang yang kepala dingin melihat pendekatan bosman sebagai alternatif. Namun kalau otak pendek dan gak berilmu, bahkan mengirim buzzer menganggap bosman ini anti pemerintah. Gak pernah kita ini anti. Kita selalu memberikan masukan agar lebih baik lagi. Memang karena school of thought-nya beda, jadi landasan keilmuannya beda, muscle knowledge-nya beda, terlihat anti. Karena saat ini cara mendoktrinnya adalah apapun yang beda artinya melawan. Ngono ya. Padahal ini semua adalah perilaku alami. Contoh ikan selalu berenang melawan arus. Hanya ikan mati yang ikut arus. Begitu cara melihat perbedaan. Lupa. Buzzer mah gak peduli sama bangsa negara ya. Pokoknya hanguskan orang yang berbeda dengan pejabat sekarang. Pejabat sekarang selalu benar dan berpikir untuk rakyat. Tidak ada cara yang lebih baik dari cara pejabat sekarang. Titik. Mudah-mudahan gak resesi 2 kuartal berturut-turut. Kalau ternyata 3 kuartal ke depan minus, bahkan 4 kuartal minus, yopo. Gampang. Bangun narasi. Narasi pejabat tidak pernah salah. Yang salah orang yang beda pendapat. Aman kalau begitu. Sudah punya narasi-narasi doktrin ya. Para buzzer kan ada mastermind-nya. Ya alhamdulillah aman kalau kayak gitu. Silahkan. Kalau udah punya narasinya lanjutkan. Selamat kalian aman di atas sana. Aman. Kebetulan rakyat sekarang memang cuma butuh narasi kok. Silahkan lanjutkan bos. Kalau kita bagaimana? Ya kalau kita mah terus membangun karsa dan mengingatkan bersuara versi kita membela NKRI. Gak didengeri, syukur. Dipakai alhamdulillah. Ini semua untuk Indonesia menang. Kita kembali mengingatkan sejarah yang mengingatkan bahwa Nusantara ditakdirkan jadi global player sejak lahir. Sekarang sayang kita belum melihat rencana ke depan kita sebagai global player. Masih tarkam, masih antar kampung. Globalnya masih nyender sama superpower. Sayang banget deh. Sekali lagi, sangat disayangkan pengelolaan negara, pejabat negara dan politikus melihat negara Indonesia tanpa wawasan sejarah, tanpa paham kekuatan geoekonomi, yaitu kekuatan geografi untuk keuntungan ekonomi. Tidak memainkan geopolitik, yaitu kekuatan geografi untuk keunggulan politik bernegara, dan pastinya tidak punya geostrategi, memanfaatkan kekuatan geografi untuk faktor penekan bernegara. Intinya saat ini bagaimana membagi-bagi APBN doang otaknya, membuat peraturan yang sedikit menguntungkan rakyat. Rakyat hanyalah sapi yang diperes-peres susunya tapi nggak dikawin-kawin. Nikahnya pejabat itu setelah menjadi pejabat bukan dengan rakyat tapi dengan oligarki, dengan kelompoknya dan dengan politikus penguasa Senayan. Ngono ya. Oke, rakyat habis digrepek-grepek doang dan herannya rakyat gak kapok-kapok malah memuja-muja pejabat seperti itu. Hero-nya dijunjung. Top dah doktrin dan propagandanya. Top Marco top. Kagum gua.